Ya, Bapak Ibu, bisakah seseorang tidur dalam waktu yang lama? Apakah ada yang tidak mungkin bagi Allah? Apakah ada yang bisa memahami bagaimana Allah menidurkan Ashabul Kahfi 309 tahun? Maka jangan batasi kekuasaan Allah dengan logika kita. Logika ini lemah. Kelemahan logika kita bukan ukuran benar dan salah dari agama kita. Terima itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, Nabi Isa diangkat. Kemana diangkatnya? Ke Matlaul A'la. Lupakah kita kalau Allah menyatakan wa kana miqdaru yaumihi indallah ka alfas sanatin mimma ta'udun. Adalah satu hari di sisi Allah 1000 tahun yang kalian hitung di dunia. Betul? Di kita sekarang 2019 Masehi. Sekarang 2019 Masehi. Di sana baru berapa hari? Baru 2 hari. Betul? Di sana baru 2 hari. Berubah tidak Nabi Isa 2 hari? Tidak berubah. Maka ketika Nabi Isa turun masih utuh seperti dulu. Bagaimana Bapak Ibu? Masuk di akal? Masuk di akal insyaallah. Ini teori relativitas ya Bapak Ibu. Baik. Ya. Maka kemudian ketika Nabi Isa berkata begitu ceramah dalam zaman terakhir, hati-hati, iblis ada di tengah-tengah kalian. Tidak lama kemudian datanglah seseorang dari pengikut Nabi Isa. Wailun lana, celakalah kita. Ittabihu antum, wa intabihu anta ya Nabi Allah Isa al-Masih Ibnu Maryam. Ya Ibnu Maryam. Celaka kita. Herodes dan pasukannya akan datang menangkap kita. Sembunyi, ayo sembunyi. Anda juga wahai Nabi Allah al-Masih, Anda harus bersembunyi. Maka Nabi Isa memerintahkan mereka bersembunyi. Bersembunyilah semua, termasuk Nabi Isa AS bersembunyi. Nah, saat itu datanglah Herodes dan pasukannya bersama para pendeta Sanhedrin. Bapak Ibu, punten, suara saya keluar apa ke dalam? Ke dalam Pak ya. Nah, ada sesuatu yang mungkin orang Kristen tidak mau mendengarnya. Nanti tersinggung. Keluar? Atau enggak apa-apa nih? Insya Allah saya sudah sering ceramah seperti ini. Insya Allah saya siap untuk berdebat Bapak Ibu sekalian. Saya sudah sering berdebat. Enggak apa-apa? Lanjut. Baik. Bapak Ibu yang mendengar suara saya siap untuk berdebat terkait dengan apa yang saya sampaikan. Lanjut Bapak Ibu. Herodes datang saat itu. Lalu Herodes berkata, aku tahu kalian bersembunyi di sekitar sini. Begini saja, demi kebijaksanaanku, aku tawarkan dengan tawaran yang terhormat. Hai pengikut Isa bin Maryam, aku tahu kalian berada di sekitar sini. Siapa di antara kalian yang mau keluar menghadapku, memberitahu di mana Al-Masih bersembunyi, aku akan mengangkatnya menjadi patih kerajaanku. Dan aku akan memberinya sepertiga dari harta kerajaan Pontius Pilatus, kerajaan Herodes. Yudas Iskariot, dia butuh kekuasaan, posisi jabatan untuk mempengaruhi manusia agar tunduk kepadanya. Dan dia butuh kekayaan, harta untuk keliling dunia. Maka keluarlah Yudas menghadap Herodes. Bapak Ibu, sebelum Nabi Isa diangkat ke langit, beliau bersabda, kelak di antara kalian ada orang yang berkhianat kepadaku, dan dia akan menggantikan tempat kedudukanku. Ini saya baca dari Injil Barnabas yang saya temukan tahun 97 Bapak Ibu. Tahun 97 saya berada di Semarang, Jawa Tengah. Saat itu saya masih studi. Saya mengambil tugas studi tentang ilmu perbandingan agama, tentang sejarah Nabi Isa AS. Di dalam Injil Barnabas dikatakan demikian. Kelak di antara kalian ada orang yang berkhianat kepadaku dan dia menggantikan tempat kedudukanku. Ringkas cerita Bapak sekalian, Yudas Iskariot keluar. Aku tahu di mana Al-Masih bersembunyi. Ikuti aku. Sebelum dia masuk ke tempat Nabi Isa bersembunyi, Allah berfirman seperti ini. Berarti Nabi Isa ditidurkan dan diangkat ke sisi Allah. Maka ketika Yudas masuk, ada tidak Nabi Isa? Tidak ada. Pelangau-pelangau tuh si Yudas. Isa bin Maryam tadi ada di sini, kemana dia? Di saat itulah dia mengalami apa yang orang-orang Kristen menyebutnya inri. Tadi saya bahas di Bekasi, Jakapermai, di Masjid Al-Muhajirin. Ada beberapa mu'alaf yang datang pada saya, Ustaz, itu kisah yang selama ini saya dengar dan saya pelajari, tapi saya tidak tahu apa arti kata indri. Bapak Ibu, indri yang ada dalam salib, ada salib yang ada
orangnya, Yesusnya, itu di atas ada tulisan Indri, itu artinya penjelmaan. Bukan singkatan dari Yesus Raja Nazaret, Yesus orang Nazaret Raja Yahudi, bukan. Pakai Y dua-duanya, Indri. Yesus orang Nazaret Raja Yahudi, bukan. Indri itu artinya penjelmaan. Di dalam Al-Quran, surat Al-Nisa ayat 157 sampai 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qalihim, dan klaim para pendeta Sanhedrin, inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah. Sesungguhnya kami telah membunuh Isa bin Maryam Rasulullah. Itu kebohongan yang mereka katakan. Padahal apa kata Allah? Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuh Nabi Isa. Berarti Nabi Isa tidak mati dibunuh. Wa ma salabuhu, dan tidak pula mereka menyalibnya. Lalu siapa yang disalib? Walakin syubbiha lahum, tapi Allah serupakan untuk mereka. Yudas Iskariot ketika masuk ke tempat Nabi Isa bersembunyi, Allah serupakan dia menjadi Isa bin Maryam. Berubah semuanya. Inilah kalimat Indri yang ada dalam salib tadi. Syubbiha lahum. Maka ketika Yudas keluar, yang ditangkap siapa? Yudas yang sudah menjadi Nabi Isa. Kamu datang sendiri. Sini. Ditangkap tuh dia, loh. Kok aku yang ditangkap? Lastu Isa. Ana Yudas alladzi adlukum ilaih. Aku Yudas yang tadi menunjukkan kalian pada Isa. Udah, diam, wajah kamu wajah Isa nih. Wajah kamu wajah Isa, suara kamu suara Isa. Gempar tuh para pengikut Nabi Isa Hawariyun. Cuma satu yang ingat kalau dia bukan Nabi Isa. Siapa? Barnabas. Ingat pada sabda Nabi Isa. Kelak di antara kalian ada orang yang berkhianat kepadaku. Apa pengkhianatannya? Memberitahukan di mana Nabi Isa bersembunyi. Dan dia akan menggantikan tempat kedudukanku di tiang salib, Bapak Ibu. Inilah Dajjal di zaman Nabi Isa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dia disalib tuh, ditidurkan. Ketika dia ditidurkan, dia melihat Nabi Isa diangkat ke langit. Di situ dia berseru dengan suara yang keras, Eli Eli lama sabaqtani, Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku? Itu kata-kata Yudas tuh. Eli itu bahasa Ibrani, artinya Tuhan. Ada film The Book of Eli. Pernah nonton Bapak Ibu? Siapa tuh bintang filmnya? Aktornya saya lupa lagi, yang kulit hitam tuh. Ya. Dari Afrika ya, bukan Amerika. Amerika berkulit hitam. Siapa namanya? Ya, jadi Eli itu Tuhan. Cuma di Indonesia Eli ini nama orang. Eli pemain timnas sepak bola, Eli Aiboy. Cuma di Indonesia Eli Tuhan menjadi timnas. Itu bahasa Ibrani, Eli. Yudas melihat Nabi Isa diangkat. Oh, berarti Nabi Isa diangkat dengan fisiknya. Buktinya Yudas bisa melihatnya. Disaliblah dia, Bapak Ibu. Diaraklah dia, disalib, diarak ke Bukit Golgota. Herodes memegang pedang di tangan kanannya, Old Testament di tangan kirinya, Perjanjian Lama di tangan kirinya. Itu pedang ditusuk-tusukkan ke tubuh Yudas Iskariot. Begitu banyak tusukan tadi membuat darahnya bercucuran. Mereka berebut darah tadi dan diminum. Mereka yakin apabila ada bagian tubuh Yesus Kristus bercampur dengan tubuh mereka, maka mereka tidak akan pernah disentuh api neraka. Maka itu menjadi rukun kelima dari 7 rukun agama Kristen, Ekaristi Holy Water. Kalau Bapak Ibu masuk ke dalam gereja, di sana ada patung Bunda Maria atau patung Yesus, di depannya ada seloki berisi air berwarna merah darah. Sekarang sudah diganti dengan sirup marjan koko pandan, karena warnanya sama-sama merah. Ekaristi Holy Water. Banyak tusukan pedang membuat dagingnya terkelupas, diambil dimakan. Rukun ketiga agama Kristen, Ekaristi Kusti Kudus. Selesai melakukan misa di gereja, berbaris untuk keluar, pendeta berdiri di depan, pegang nampan, ada roti kecil dibagikan. Diterima, haleluya. Keluar. Rukun memakan tubuh Tuhan. Kok kejam sekali tubuh Tuhannya dimakan. Jangan mau jadi Tuhannya mereka, nanti dimakan. Nah, yang menarik bagi saya adalah hadis Rasulullah tadi yang saya bacakan di mukadimah. Ma ba'asallahu nabiyyan min Adam illa takumusah ila anzara qaumah. Tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun sejak Nabi Adam sampai hari kiamat, melainkan mereka memperingatkan pada kaumnya.
Angsyadi fitnatil masihid dajjal, tentang fitnah terburuk dari Masih al-Dajjal. Kama anzara Nuh qaumah, sebagaimana Nuh mengingatkan kaumnya. Namun ada yang menarik kata Rasulullah, "Fal yaum, hari ini, sa'aqulu lakum ma lam yaqulhu min qabl nabiyyun min qabli." Akan aku sampaikan sesuatu yang para nabi dan rasul belum pernah menyebutkannya. Ada satu kisah terkait Dajjal yang cuma Rasulullah yang tahu. Apa itu? Innahu a'war wallahu laisa bi'awar. Sesungguhnya dia, Bapak Ibu, a'war di sana bukan buta, ingat. Buku-buku terjemahan hadis ini mengatakan itu buta. Menurut saya bukan. A'war itu pecak. Kalau buta, orang normal matanya tidak melihat. Ada kan Bapak Ibu ya? Matanya normal tidak melihat. Itu sebutannya apa? Buta. Kalau ini bukan tahun diobati. Matanya itu pecak sebelah, hitam. Rasulullah SAW menyebutnya ka'anna ainuhu aidabah. Seolah-olah matanya itu seperti anggur yang pecah.